Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, mungkin ada kelelahan yang tidak terlihat oleh siapapun. Tubuh bisa beristirahat, tetapi pikiran masih berjalan. Hati ingin tenang, tetapi kenyataan hidup belum sepenuhnya berubah. Malam hari seringkali menjadi waktu paling jujur. Saat tidak ada tuntutan, tidak ada peran yang harus dimainkan. Kita berhadapan langsung dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Firman Tuhan malam ini mengajak kita melihat satu kebenaran penting. Doa yang dinaikkan dengan tekun memiliki kuasa untuk mengubah keadaan. Bukan karena siapa kita, tetapi karena kepada siapa doa itu dipanjatkan. Mari kita membaca Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sahabat terkasih, Yakobus mengangkat satu tokoh yang sangat dikenal dalam Perjanjian Lama, yaitu Elia. Menariknya, Yakobus tidak memulai dengan mujizat Elia, bukan dengan api dari langit, bukan dengan kemenangan atas nabi-nabi Baal. Yakobus justru menekankan satu hal sederhana namun mendalam. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ia mengalami takut, lelah, putus asa, bahkan ingin mati. Namun, ada satu kebiasaan rohani yang membuat hidupnya berdampak besar. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan situasi pada zaman Elia. Tanah kering, hujan tidak turun bertahun-tahun. Persediaan menipis, harapan semakin tipis. Orang-orang mulai bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Dalam kondisi seperti itu, Elia tidak mengandalkan strategi manusia. Ia tidak mengatur siasat ekonomi. Ia tidak mencari jalan pintas. Ia berdoa. Doanya tidak spektakuler, tidak dicatat panjang dan indah, tetapi doanya lahir dari iman yang percaya penuh bahwa Tuhan berdaulat atas musim. Dan ketika waktunya tiba, doa yang sama kembali dinaikkan. Langit yang tertutup terbuka dan hujan pun turun. Sahabat terkasih, mungkin hidup kita malam ini juga sedang berada dalam masa musim kering. Bukan selalu soal uang atau kesehatan, tetapi bisa berupa doa yang belum terjawab, hubungan yang terasa dingin, iman yang terasa melemah, atau harapan yang hampir padam. Firman Tuhan mengingatkan kita, perubahan seringkali tidak dimulai dari luar, tetapi dari doa yang tekun. Bukan doa sekali lalu berhenti, melainkan doa yang tetap dinaikkan meski keadaan belum berubah. Sahabat terkasih, doa yang tekun bukan berarti memaksa Tuhan. Doa yang tekun adalah tetap percaya ketika belum melihat, tetap berharap ketika belum ada tanda,
tetap berserah meski proses terasa panjang. Elia tidak mengendalikan hujan. Ia hanya setia berdoa dan taat pada kehendak Tuhan. Demikian juga kita. Doa tidak selalu langsung mengubah situasi, tetapi selalu mengubah hati orang yang berdoa. Sahabat terkasih, malam ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku masih setia berdoa atau sudah mulai menyerah? Apakah aku menunggu jawaban Tuhan atau hanya ingin solusi cepat? Apakah aku percaya Tuhan bekerja bahkan saat langit terlihat tertutup? Biarkan malam ini menjadi momen memperbaharui komitmen doa kita. Sahabat terkasih, Yakobus tidak berkata bahwa Elia berdoa karena ia luar biasa. Ia berdoa karena ia percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Hal yang sama berlaku bagi kita. Tuhan yang menjawab doa Elia adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Tidak berubah, tidak terbatas oleh waktu, tidak kehabisan kuasa. Jika hari ini terasa berat, jangan berhenti berdoa. Jika jawaban belum datang, jangan berhenti berharap. Mungkin hujan belum turun, tetapi doa yang tekun sedang mempersiapkan waktunya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, kami datang kepadamu di penghujung hari ini. Engkau melihat setiap doa yang telah kami panjatkan, bahkan yang lahir dari hati yang lelah dan hampir menyerah. Ajarilah kami untuk berdoa dengan tekun, bukan karena kami kuat, tetapi karena kami percaya Engkau berdaulat. Di saat hidup terasa kering, biarlah iman kami tetap berakar dalam Engkau. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hati kami, tenangkan pikiran, dan perbaharui kekuatan kami. Kami percaya pada waktu-Mu, Engkau akan membuka langit dan mencurahkan berkat sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.